Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istana bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiba sekarang di penutup bab istisna, di mana kali ini kita akan membahas istisna dengan adawat selain illa. Kita baca terlebih dahulu baitnya. Ya. Wa hukmu mastasnathu ghairu wa siwa suwa sawaun ayu jarra la siwa wansib awi jurur ma biha syawa ada qala qad istathnaitahu mu'taqida fi halatin nasbi bihal fi'liyah wa halatil jarri bihal harfiyah taqulu qamal qawmu hasya ja'fara au ja'farin fakis likaimat adfara. Bait yang pertama berbunyi wa hukmu mastathnathu ghairu wasiwa suwa sawaun ayyujarra la siwa, yang artinya hukum mustathna oleh ghairu siwa, suwa dan sawa adalah majrur tanpa terkuat kecuali. Bait ini sangat jelas menyebutkan bahwa setiap kali kita menemukan mustathna yang terletak setelah keempat adawat ini, maka pastilah ia majrur. Mengapa? Karena keempat adawat ini yaitu ghairu siwa, suwa dan sawa adalah berasal dari isim. Maka mustasna setelahnya majrur sebagai mudhof ilaih. Nah, timbul pertanyaan, maka sebetulnya eh, mustasna yang terletak setelah ghairu, siwa dan suwa, kemudian sawa, apakah ia mustasna atau mudhof ilaih? Maka jawabannya adalah kedua-duanya. Bahwasanya ia secara makna adalah mustasna, yakni yang dikecualikan. Akan tetapi secara lafadz atau secara i'rab maka ia berperan sebagai mudhof ilaih dari keempat adawat tersebut. Misalnya ja'al qaumu ghaira Zaidin. Kaum itu datang kecuali Zaid. Bagaimana cara mengi'rabnya? Ghaira di sana adalah mansub sebagai mustatsna secara i'rab. Meskipun secara makna ia adalah adawatul atau adatul istitsna. Dan Zaidin adalah mudhof ilaih dari ghaira, ya, secara apa? Secara i'rab. Kemudian wansib awi jurur ma bihasya wa ada khalaqadistathnaitahu, ya, mansub atau majrur em, mustasna oleh hasya, ada dan khala. Tiga adawat sisanya yaitu hasya, ada dan khala ini juga hanya memiliki satu hukum. Memiliki satu hukum, akan tetapi satu hukum ini diperselisihkan berdasarkan keyakinan masing-masing. Karena ketiga lafadz ini bisa masuk ke dalam jenis huruf jar atau fi'il madhi. Jika kita meyakini bahwa ia huruf jar, maka mustathnanya apa? Pasti majrur. Tidak ada hukum lain. Jika kita meyakini bahwa ia atau menganggap ia sebagai fi'il madhi, maka mustathnanya mansub sebagai maf'ul bih. Tidak ada pilihan lain. Jadi dalam hal ini bukan berarti kapanpun kita bisa memilih hukum sebagai mustasna dengan ilah, ya, sebagaimana mustasna dengan ilah yang kalimatnya tam manfi. Ya, di sana bisa ada dua opsi. Di i'rab, ya, sebagai badal atau sebagai mustasna. Nah, akan tapi di sini kita harus menentukan terlebih dahulu apakah kita menganggap misalnya khala ini sebagai huruf jar atau fi'il madhi. Baru kita bisa menentukan hukumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis pada bait selanjutnya, mu'taqidan fi halatin nasbi bihal fi'liyah wa halatil jarri bihal fi'liyah. Yakni sambil menganggapnya pada kondisi nasab sebagai fi'il, ya. Dan dia mustasna ini sebagai maf'ul bi dari fi'il tersebut. Sedangkan pada kondisi jar maka kita yakini atau kita anggap adawat ini sebagai huruf jar. Kemudian bait berikutnya taqulu qamal qaumu hasya Ja'fara au Ja'farin faqis dikaima tadfara. Contohnya seperti kaum itu berdiri kecuali Ja'far. Boleh kita katakan Ja'faran au Ja'farin. Maka terapkanlah kaidah ini agar kamu berhasil arti memahami kaidah ini secara keseluruhan.
Nah, contoh ini kita perhatikan jika kita nasabkan Ja'faran, maka kita anggap ia sebagai maf'ul bi dari hasya. Sedangkan jika kita baca Ja'farin, maka kita anggap hasya di sini adalah sebagai huruf jar. Itu yang bisa saya sampaikan dari bab istisna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.